Tentu saja, jika dia gagal, akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia hidup, dia lebih memilih mati daripada hidup, menjadi lebih lemah daripada dewa sejati yang normal. Segala sesuatu ada harganya. Jika harga tidak dibayar, maka tidak akan ada imbalan apapun. Jalur pegunungan itu terjal, berkelok-kelok hingga ke kedalaman puncak gunung. Pohon-pohon purba menjulang tinggi ke langit, kera melolong dan harimau mengaum, serta banyak makhluk aneh lainnya berkeliaran. Satu raungan dari mereka bisa menyebarkan awan di langit. Si Hao terkejut. Tempat ini terlalu berbahaya, beberapa makhluk kuat hingga membuat para dewa surgawi pun merasa menahan rasa takut. Dewa surgawi tua dari ras jiwa mengikuti, mengawalnya, karena dia tidak merasa nyaman, bepergian bersamanya ke tanah kuno yang dikenal memiliki kayu suci. Seekor burung raksasa melebarkan sayapnya, dan seperti awan gelap, langit tertutup, tidak ada yang terlihat. Itu terlalu besar, mata merahnya seperti 2 bulan darah. Mengenai berapa panjang sebenarnya tubuhnya, sulit untuk mengatakannya. Seseorang harus menghitungnya dengan li daripada sang normal. Kayu suci adalah harta karun yang tidak biasa, tempatnya berada memiliki kepadatan esensi spiritual yang menakjubkan. Itulah sebabnya burung ganas primitif dan binatang purba tinggal di dekatnya. Kata Dewa Surgawi Tua. Dia secara khusus mengingatkan bahwa tempat-tempat ini terlebih lagi memiliki dewa-dewa surgawi yang menjadi gila. Burung ganas raksasa di udara sungguh menakutkan, cukup kuat untuk membunuh semua makhluk. Dewa surgawi dan ketua sekte, setelah menderita kutukan, beberapa akan menjadi berkepala dingin, beberapa menjadi gila. Persis seperti burung gila yang mereka lihat di depan mata mereka. Itu sebabnya mereka pasti tidak bisa memprovokasinya. Sekali marah, ia pasti tidak akan menyerah sampai mereka berdua mati, sulit untuk melarikan diri dari kejaran dewa surgawi yang gila ini. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke kedalaman pegunungan. Mereka melihat seekor sapi barbar di sepanjang jalan yang bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, tubuhnya tertutup lumpur, batu, dan rumput, tidak diketahui sudah berapa lama ia terbangun. Namun, ketika mereka berdua lewat, tiba-tiba ia bergerak, melepaskan aura yang menakjubkan. Dewa surgawi tua dengan cepat menghasilkan harta rahasia, menarik aura mereka, dan kemudian menghilang dari tempat ini. Sapi barbar itu membuka matanya, berwarna merah seperti danau darah, menyapu tempat ini. Tuan Sekte. Si Hao terkejut. Mereka benar-benar menemukan keberadaan yang melebihi tingkat dewa surgawi. Sapi barbar ini telah hidup sangat lama, tanduknya yang sangat besar setajam pedang surgawi. Kemudian, ia menutup matanya lagi, melanjutkan tidurnya. Begitu saja, mereka melewati beberapa tempat berbahaya secara berurutan. Jika mereka tidak bertemu dengan dewa surgawi yang gila, maka mereka akan bertemu dengan binatang aneh, semuanya adalah penguasa wilayah kekuasaan mereka. Jika orang biasa dengan gegabah menerobos masuk, mereka pasti akan mati tanpa ada jalan hidup yang bisa dibicarakan. Untungnya, dia memiliki dewa surgawi yang mengikutinya, serta harta rahasia ras mereka yang dapat menyembunyikan aura mereka, menghindari binatang purba dan burung keji ini. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Itu adalah hutan yang penuh dengan esensi spiritual, tampak seolah-olah naga sejati sedang bergegas menuju surga. Tempat itu tampak sangat menakutkan. Kayu suci. Si Hao bukan satu-satunya yang matanya berbinar, bahkan dewa surgawi tua dari Soul Race pun menunjukkan ekspresi terkejut. Tanah harta karun jenis ini adalah sesuatu yang bahkan mereka anggap sangat penting. Sayangnya, kayu suci sangat istimewa. Tidak hanya mudah menarik serangga beracun dan binatang buas, tetapi juga sulit untuk ditransplantasikan. Begitu ia meninggalkan tempat asalnya, ia akan mati. Tidak seperti pepohonan kuno yang mencapai surga, semak asal Saintwood hanya setinggi 1 kaki, bahkan tidak setinggi bunga dan tanaman. Namun, mereka berakar di sini satu demi satu seperti drake biru, akarnya menggeliat dengan cara yang rumit, sangat berani dan kuat. Setiap semak-semak ini melepaskan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, mampu membersihkan jiwa dan terlebih lagi melemahkan daging. Itu adalah hal yang sangat aneh, sejenis energi suci yang menyebar di udara. Daun semak memiliki berbagai warna di bawah sinar matahari, semuanya berbeda.
Beberapa daun pohon kecil itu putih bersih seperti batu giok halus, semak lainnya seluruh pohonnya berwarna keemasan. Ada juga yang berwarna merah seperti berlian darah, benar-benar transparan dan bersinar, mengeluarkan kemegahan yang mempesona. Akibatnya, semua yang ada di hadapan mereka memiliki kabut yang membubung ke udara, berputar-putar dengan warna-warni yang mengalir. Itu sangat sakral. Si Hao terkejut. Ada seseorang yang mencapai tempat ini, seseorang duduk di hutan dalam pengasingan. Semak-semak itu sangat berharga dan jumlahnya tidak banyak, hanya berjumlah 49. Ada seseorang berpakaian putih duduk di sini, terbungkus energi suci, berkultivasi seperti Raja Dewa. Ning Chuan. Mata Si Hao menjadi dingin. Sebenarnya ada lawan yang berkultivasi dalam isolasi di sini, ingin menerobos. Kultivasi orang ini sangat cepat, juga ingin mengambil langkah itu, memasuki domain baru. Ini tidak di luar dugaan Si Hao, karena pihak lain adalah 6 Raja Mahkota, yang terakumulasi selama 6 era. Dia mungkin sudah memikirkan jalannya sendiri sejak lama, kemungkinan besar 6 era yang lalu dia sudah akan mengambil langkah itu. Saya harus bergegas. Si Hao merasa waktu semakin mendesak. Musuh ini akan menerobos, dia pasti tidak boleh ketinggalan. Si Hao benar-benar ingin mengambil tindakan, tapi dia menahannya. Itu karena dari intuisinya, dia merasakan ada bahaya di sini, kemungkinan besar ada ahli yang bersembunyi secara rahasia. Kemudian, dia merasakannya, dan bahkan Dewa Surgawi tua dari ras jiwa mengisyaratkan agar dia berhati-hati, tidak bertindak sembarangan. Ras Centaur, Dewa Surgawi ras iblis kuno. Si Hao terkejut. Sebenarnya ada Dewa Surgawi dari 2 klan ini di sini, dan mereka berdua adalah kenalan. Mereka tepatnya adalah Mayu dan Moluo, 2 orang yang sebelumnya mencoba membunuhnya. Wajah Si Hao menunduk. Keduanya sebelumnya mencoba menyerangnya, tapi dia tidak menyalahkan ras mereka, bahkan memberi mereka cairan kesengsaraan petir. Sampai-sampai dia ingin membantu mereka menetralisir bahaya setelah melewati masa kesusahan besar kali ini. Namun, kedua klan ini sebenarnya diam-diam membantu Ning Chuan. Ini adalah musuh bebuyutannya. Benar-benar licik. Wajah Si Hao menjadi sedikit dingin, matanya dalam saat dia menatap ke depan, tidak mengatakan apapun lagi. Kedua ras tersebut sebelumnya telah memasuki perlombaan jiwa, mengatakan bahwa mereka dapat melindungi Si Hao, mengirimnya ke tanah rahasia untuk bercocok tanam dalam pengasingan, tetapi dia menolak. Itu karena dia takut Mayu dan Moluo dalam 2 balapan akan mengambil tindakan secara diam-diam. Dia tidak pernah menyangka kedua klan ini akan menyebarkan jaring mereka begitu luas, bahkan bekerja sama dengan Ning Chuan. Ayo pergi. Ada 2 Dewa Surgawi di sini, yang lama ini hanya 1 orang. Jika pertempuran sengit terjadi, segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Kata Dewa Surgawi tua Soulrace. Si Hao mengangguk, tidak mengatakan apapun lagi. Mereka datang dengan semangat tinggi tetapi kembali dengan kecewa. Namun, sebelum meninggalkan pegunungan, dia tetap bertingkah. Hong! Tinjunya menghantam keluar, menghancurkan puncak gunung, mengejutkan semua binatang purba. Dia terlebih lagi mengirim beberapa batu besar untuk menghantam Barbaric Ox itu. Auhou! Raungan yang menggetarkan surga terdengar, wilayah pegunungan ini tidak dapat menjadi tenang lagi. Beberapa Dewa Surgawi yang gila menjadi marah, dan Barbaric Ox tingkat Master Sekte itu bahkan lebih memberontak, menjadi gila. Si Hao melarikan diri dengan cepat, menghilang pada saat yang sama dengan Dewa Surgawi lama. Setelah itu, mereka mencari-cari, memasuki tanah kuno satu demi satu untuk mencari Saintwood. Hasilnya jauh dari ideal. Ada beberapa tempat yang sebenarnya ditempati oleh para Dewa Surgawi dari dunia luar. Beberapa orang meramalkan bahwa dewa yang diasingkan, 10 Raja Mahkota, dan yang lainnya mungkin ingin menerobos, dan karena itu, mereka menjaga sumber-sumber kayu suci ini. Hanya Ning Chuan yang memiliki Master Sekte yang menakutkan, latar belakang yang bagus tidak terpengaruh. Ada seseorang yang melindunginya. Segera setelah itu, Si Hao mengetahui bahwa dewa yang diasingkan terjebak di dalam sarang setan, tidak keluar selama ini. Adapun 10 Raja Mahkota, dia dikejar oleh beberapa Dewa Surgawi bersama-sama, keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tempat-tempat dengan kayu suci sebenarnya memiliki Dewa Surgawi yang menempatinya. Ini tidak bagus. Si Hao mengerutkan kening.
Sekarang sepertinya Ning Chuan mungkin akan menjadi Raja Dewa selangkah lebih maju darinya. Ras Centaur, ras iblis kuno, kalian berdua benar-benar hebat. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, merasakan kemarahan di dalam. Dia sebelumnya telah membantu Dewa Surgawi kedua ras ini, memberi mereka cairan kesengsaraan petir. Dia tiba-tiba berjalan begitu dekat dengan musuh. Tempat apa lagi yang memiliki kayu suci? Si Hao bertanya. Pertanyaan ini harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak maka akan mempengaruhi kecepatan terobosannya. Ini, hanya ada tempat itu. Itu terlalu berbahaya. Yang tua ini kemungkinan besar akan mati jika dia masuk. Ekspresi Dewa Surgawi tua Soul Ray sangat serius. Bahkan dia tidak mengantisipasi bahwa semua tempat Synthwood akan ditempati. Memimpin, kata si Hao. Teman kecil, pergi ke sana terlalu berisiko, tempat yang berbahaya. Jika kita benar-benar pergi, itu akan menjadi 9 kematian dalam 1 nyawa. Kata Dewa Surgawi tua, merasa sangat berkonflik. Dia menyebutkan secara khusus bahwa tempat itu bahkan memiliki kekuatan magis yang sangat terbatas, seseorang sekuat dia akan dilemahkan untuk sementara menjadi orang biasa, tidak dapat menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Tidak ada salahnya. Sudah cukup selama kamu membawaku ke sana. Saya bisa masuk sendiri. Ekspresi si Hao tidak tergoyahkan, menetapkan tekadnya. Baiklah. Dewa Surgawi tua itu mengangguk. Wang, kamu di mana? Kamu masih belum mau mengakui dosamu? Hari itu, para Dewa Surgawi meraung, bergema di setiap dunia kecil. Wang, kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan Immortal Ancient yang sangat besar ini tidak dapat menyembunyikan tubuh bersalahmu. Jika kamu ingin hidup, cepatlah dan akui dosa-dosamu. Dewa Surgawi Istana Abadi tiba, tubuhnya melepaskan aura menakutkan, energi darah melonjak, mengejutkan semua klan abadi-abadi. Kekuatannya terlalu besar, jauh melebihi kekuatan Dewa Surgawi pada umumnya. Perlu diingat bahwa anggota inti Istana Abadi tidak pernah melebihi 5 anggota. Dia adalah salah satu dari mereka. Dari pewaris muda hingga Dewa Surgawi, dan kemudian menjadi Master Sekte, inilah tangga yang harus didaki. Dia adalah Dewa Surgawi anggota inti, bertahun-tahun yang lalu dikenal sebagai pewaris muda paling kuat di zaman itu. Keturunan darah orang berdosa, kamu membantai orang yang tidak bersalah di zaman kuno abadi, darah kotor mengalir ke seluruh tubuhmu, sifat bawaannya keji dan ganas, kamu akan ditekan dan tidak boleh membawa kekacauan ke dunia ini. Ketika dia mendengar suara Dewa Surgawi ini, si Hao segera mengerti mengapa Ning Chuan dapat berkultivasi dalam isolasi tanpa terluka. Orang-orangnya masuk. Pada saat yang sama, dia merasakan kemarahan yang besar di dalam hati. Orang-orang ini berani menyebut darah orang berdosa. Jika seseorang mengetahui keberadaan Huang, menunjukkan di mana dia berada, maka mereka akan menjadi sekutu negara surgawi saya. Huang pasti akan menjadi tumpukan tulang kering. Seseorang berkata dengan dingin, suaranya turun seperti embun beku di bulan ke-12 lunar. Semua orang menjadi semakin terguncang. Ini adalah Dewa Kematian Negeri Surgawi, yang jelas merupakan salah satu individu yang paling menakutkan dan berdarah dingin. Siapapun akan merasa takut terhadapnya. Dewa memasuki kuno abadi, semuanya ingin membunuh si Hao. Itu karena ini adalah sesuatu yang disepakati oleh beberapa sekte besar. Jika dia diberi kesempatan untuk tumbuh, kemungkinan besar tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dia harus dibunuh sekarang. Semua orang tak berguna ini datang. Apakah kalian semua tidak takut aku memberimu kejutan yang menyenangkan? Si Hao berkata dengan dingin, merasakan kemarahan yang besar di dalam hatinya. Semua Dewa Surgawi ini percaya diri mereka tinggi dan perkasa, sudah mengungkapkan niat mereka bahkan sebelum menangkapnya. Mereka sangat sombong, sama sekali tidak memandangnya. Saya harus mengambil langkah itu dan menjadi Raja Surgawi, membantai semua Dewa Surgawi di kuno abadi. Aku akan membiarkan sekte-sekte besar itu merasakan sakit yang luar biasa selama 100 tahun. Si Hao berkata, suaranya bergema. Akhirnya, Dewa Surgawi Ra'jiwa membawanya ke tujuannya, sebuah hutan. Dia merasakan fluktuasi domain yang kuat segera setelah mereka mendekat. Mempengaruhi kekuatan magis? Si Hao terkejut. Dewa Surgawi tua dari ras jiwa mengangguk, memberitahunya bahwa di dalam dirinya bahkan lebih menakutkan. Si Hao mengangguk, menyuruhnya kembali. Dia akan melanjutkan sendiri. Dewa Surgawi ras jiwa merasa malu.
Karena takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya, dia bertekad untuk mengikutinya, ingin memastikan keselamatannya. Itu karena dia masih menunggu Si Hao untuk menyelamatkan anggota klannya. Si Hao melihat bahwa dia tidak bertindak palsu tetapi benar-benar tulus, tetapi semakin sering terjadi, semakin dia tidak bisa membiarkan tetua ini mengambil risiko. Dia dengan tegas menolak, dan kemudian melanjutkan sendiri. Saat memasuki lembah ini, masih tandus tanpa sebatang rumput pun. Namun, ia menemukan energi aneh yang membuatnya menjadi manusia biasa. Kekuatan magis dan kultivasinya lenyap sepenuhnya. Kemudian, sekelompok semut merangkak keluar dari sarang bawah tanah, masing-masing panjangnya beberapa zang, hitam pekat dan bersinar, kekuatannya luar biasa. Hong! Seekor semut melemparkan dirinya ke atas, secara tak terduga tidak bergantung pada kekuatan magis, hanya kekuatan dagingnya yang cukup untuk meruntuhkan puncak gunung. Betapa kuatnya! Tidak diragukan lagi ini akan menjadi pertarungan sengit. Si Hao sebelumnya telah membersihkan tubuhnya dengan kesengsaraan petir. Dia bertarung melawan semut dewa hitam ini. Percikan api beterbangan kemana-mana, suara kengki yang terdengar di udara. Pada akhirnya, dia membantai kawanan semut, menyerbu ke depan. Weng! Suara kepakan sayap terdengar. Kulit kepala Si Hao terasa mati rasa. Tepat di depannya ada sekelompok kelabang, masing-masing memiliki panjang beberapa kaki, sayap perak tumbuh di punggung mereka. Mereka menutupi langit saat mereka bergegas. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya, sekelompok serangga dewa yang beracun. Sementara itu, saat ini kekuatan magis Si Hao tidak bisa digunakan, hanya bisa mengandalkan dagingnya, jadi sangat berbahaya. Untungnya, tubuhnya benar-benar terlalu kuat, menabrak kelabang ini sampai suara zeng-zeng terdengar dan cahaya api dilepaskan, bukan menembus. Pada akhirnya, Kaisar Kupu-Kupu terbangun. Dengan kepakan sayapnya, ia mengusir semua serangga beracun itu. Tidak diragukan lagi, Kaisar Kupu-Kupu menunjukkan manfaat yang luar biasa. Di jalan berikutnya, beberapa lusin spesies serangga ganas muncul, semuanya sangat kuat. Itu adalah puluhan suku. Namun, ras serangga ini sudah menjadi gila, tidak dapat berkomunikasi. Naluri mereka masih ada, jadi mereka dikejutkan kembali oleh aura Kaisar Kupu-Kupu. Jika Si Hao mencoba menerobos dirinya sendiri, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, yang pasti 9 kematian dalam 1 nyawa. Namun, dengan mengandalkan Kaisar Kupu-Kupu, dia berhasil melewati rasa takut daripada rasa sakit hati. Pada akhirnya, dia melihat sebuah tempat yang memiliki banyak kayu suci, setiap tangkainya setinggi manusia, dan jumlahnya mencapai beberapa ratus. Itu seperti hutan, mengeluarkan cahaya paling cemerlang. Jalanku akan dimulai. Suara Si Hao tegas. Tidak diragukan lagi, kayu suci di sini sudah cukup tua, jauh melebihi yang dia lihat sejauh ini. Cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan melonjak, seolah-olah ribuan hingga puluhan ribu pelangi ilahi berkumpul di sini. Kayu suci biasa hanya setinggi 1 kaki, tapi tingginya setara dengan manusia, kulit pohonnya seperti sisik naga. Cabang-cabangnya menggeliat-geliat, setiap tangkainya berbeda, daun-daunnya seperti diukir dari batu giok, melepaskan kemegahan suci saat mereka berayun dengan lembut. Ci! Seutas benang emas melayang, secepat percikan listrik. Itu membuat kekosongan menjadi buram dan terdistorsi. Sial! Si Hao mengangkat tangannya, menampar. Percikan terbang kemana-mana dari telapak tangannya. Ini adalah ulat sutra emas yang panjangnya lebih kecil dari ibu jari, tapi ia sangat tangguh, dewa sejati yang normal pasti akan diledakkan. Si Hao mengerutkan kening. Ada beberapa jenis serangga seperti ini di kayu suci. Namun, dengan adanya Kaisar Kupu-Kupu di sini, dia tidak perlu terlalu khawatir. Hanya saja, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Tempat ini terlalu damai, seolah-olah ada bahaya. Inilah perasaan yang Si Hao rasakan saat dia mendekati hutan. Pohon-pohon kuno ini mengandung bahaya besar. Dia ingin berkultivasi di sini, tetapi masih ada bahaya. Dia harus mencari tahu apa itu. Bisa menggunakan kekuatan magis lagi. Begitu dia memasuki kedalaman hutan, kekuatan magisnya pulih. Dia segera mendukung satu-satunya jalan surgawi untuk melindungi dirinya sendiri. Kamu! Suara melengking terdengar di udara. Seberkas cahaya ungu menyerbu, matanya seluruhnya merah. Ini adalah dongeng, tapi sudah gila.
Ia membawa aura menakutkan, merobek kehampaan saat ia tiba. Itu sebenarnya adalah Dewa Surgawi. Pikiran Si Hao terguncang. Sebenarnya ada Dewa Surgawi yang bersemayam di sini. Dia berbalik dan pergi. Jenis Dewa Surgawi yang gila ini adalah yang paling menakutkan, tidak dapat diajak berpikir. Wu! Raungan binatang terdengar. Cahaya ungu terjalin. Pada akhirnya, beberapa ribu musang keluar pada saat yang sama, semuanya sudah menjadi dewa. Tentu saja, hal yang paling menakutkan adalah ada 3 dari mereka yang merupakan Dewa Surgawi yang gila. Ini terlalu mengejutkan. Jelas sekali bahwa mereka adalah suku kuat yang tinggal di dalam hutan suci. Ini adalah sarang mereka. Jika seseorang ingin berkultivasi di sini, kesulitannya terlalu besar. Si Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, berlari dengan cepat. Peu. Bahkan dengan betapa kuatnya dia, 3 helai energi abadi mengelilingi tubuhnya, bahunya masih tergores oleh cakar tajam berwarna ungu. Beberapa lubang berdarah segera muncul, darah mengalir keluar. Jika itu adalah orang biasa, setelah diserang oleh Dewa Surgawi, mereka pasti akan berubah menjadi pasta berdarah, melebihi kematian. Si Hao mengerutkan kening. Dia menampilkan kemampuan ilahi bumi hingga inci, menghilang ke pepohonan dengan beberapa kilatan. Di wilayah luar, kekuatan magisnya telah menghilang. Dia mengandalkan dagingnya yang kuat untuk berlari. Dia berlari di tempat berbahaya ini, kehilangan ketiga Dewa Surgawi gila itu dengan susah payah. Untungnya, mereka semua sudah gila, bingung secara mental, kalau tidak, itu pasti akan sangat merepotkan. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao kembali berkeliling. Dia menemukan bahwa tempat ini menjadi damai kembali. Namun, ketika dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia melihat sarang musang. 3 Dewa Surgawi yang gila bukanlah yang paling berbahaya, sebenarnya ada seekor musang tua yang bulu ungunya memiliki garis-garis warna putih. Ia sudah sangat tua, tidur di sana. Tuan Sekte. Jelas sekali bahwa ini adalah suku luar biasa yang sangat kuat, sebenarnya memiliki makhluk tingkat Master Sekte yang menakutkan di sarang ini. Bagaimana dia bisa menghadapi makhluk-makhluk ini? Si Hao merasakan sakit kepala yang hebat, sedikit tidak berdaya. Sebelumnya, dia masih bisa menunjukkan metode rahasia untuk membimbing ketiga Dewa Surgawi itu pergi, berharap menemukan cara untuk membawa mereka ke tempat berbahaya dan menjebak mereka. Namun sekarang, dia merasa sedikit sedih. Dengan dongeng tua yang mengawasi tempat ini, jika dia benar-benar memprovokasi mereka, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, mati di sini. Si Hao tidak mau menyerah di sini. Dia menunggu beberapa hari lagi, sampai fluktuasi aneh muncul di sini. Semua itu menghilang, memasuki lubang-lubang di tanah, tidak mau menampakkan diri. Si Hao juga terguncang. Tempat ini sangat aneh. Ada rawa di kejauhan, dan saat ini, rawa itu terbelah, cahaya cemerlang muncul dari dalam. Fluktuasi aneh terjadi. Benda apa itu? Jantung Si Hao mulai berdebar kencang. Pembentukan. Si Hao terkejut. Itu adalah formasi yang hancur dari era besar terakhir. Dia menunjukkan ekspresi kaget. Di tempat fluktuasi berlalu, kepompong emas, serangga beracun, dan lainnya semuanya jatuh, memasuki kondisi tidur nyenyak. Banyak serangga dengan reaksi lebih cepat dengan cepat melarikan diri ke sarangnya. Si Hao menggigil dalam hati. Dia pasti tidak ingin tertidur di sini. Dia menghasilkan diagram 10.000 roh, menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia melarikan diri keluar hutan kuno ini. Namun, fluktuasi itu datang terlalu cepat, hampir dalam sekejap, melanda seluruh negeri kuno. Dia terjebak di dalamnya. Kemudian, dia melihat beberapa serangga tidur dan lainnya benar-benar berhenti bergerak, seolah-olah mereka mati, tidak menunjukkan vitalitas apapun. Sungguh formasi yang aneh, membuat seseorang mati dalam tidurnya. Si Hao terkejut. Saat ini, diagram 10.000 roh bersinar, membentuk bola cahaya. 10.000 roh muncul, menghentikan gelombang fluktuasi itu. Jika tidak, kemungkinan besar sesuatu yang tidak terduga akan terjadi padanya. Cahaya warna-warni di rawa tidak stabil. Saat menyapu tanah purba ini, tidak begitu homogen, agak seperti air pasang, kadang bergelombang dan kadang surut.
Ketika fluktuasi misterius ini menghilang, beberapa lubang akan mengeluarkan serangga, menangkap makhluk-makhluk yang mati, memperlakukan mereka seperti makanan. Tempat ini sungguh aneh. Ada pola formasi di bawahnya. Fluktuasinya tidak mempengaruhi bebatuan dan bagian lainnya, jadi begitu serangga dan makhluk lain bersembunyi di dalamnya, keadaan akan cukup aman, kata Si Hao. Dia tidak menerobos masuk ke dalam, malah bergegas menuju area di mana kayu suci berada. Tempat ini adalah daerah bencana, tidak ada satupun musang yang berani keluar, bersembunyi di dalam lubangnya. Suasananya sangat damai. Aku akan mengasingkan diri di sini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Meskipun itu sangat berbahaya, dia tidak punya pilihan. Kalau tidak, begitu dongeng itu keluar, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Dia memiliki kaisar kupu-kupu dan batu penyerang ilahi yang melindunginya. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mereka akan membangunkannya. Benar-benar ada hamparan Saintwood yang luas di sini, semuanya bersinar cemerlang. Mereka tidak sama, ada yang seluruhnya berwarna emas, ada yang berdaun hijau, ada yang seluruhnya berwarna perak dan cemerlang, melepaskan energi suci. Si Hao membutuhkannya, menggunakannya untuk berkultivasi. Kayu suci sangatlah istimewa, sejenis material surgawi yang menakjubkan. Seseorang dapat menggunakannya untuk membakar tubuh, tapi tentu saja, itu bukanlah penyalaan yang sebenarnya. Itu mengeluarkan cahaya yang tampak seperti api, tapi ternyata bukan. Itu adalah cahaya yang terbentuk dari sejenis hukum alam langit dan bumi, sebuah dao yang dapat digunakan untuk memurnikan tubuh. Pengorbanan suci, inilah yang akan digunakan Si Hao untuk menerobos alam kultivasi ini. Ranah budidaya ini sangat aneh. Banyak ahli yang melewatinya, tidak mengolahnya sama sekali. Itu karena terlalu berbahaya. Begitu seseorang melewati tingkat dewa sejati, jika ia cukup menakjubkan, mereka dapat segera naik ke alam dewa surgawi. Namun, ada legenda bahwa hanya mereka yang melewati alam pengorbanan suci yang dapat dianggap sebagai raja sejati di antara para dewa. Itulah sebabnya individu yang paling menakjubkan akan memilih untuk mengambil langkah ini. Dikabarkan bahwa bagi mereka yang tidak mengalami pengorbanan suci mencapai keabadian, di masa depan akan sulit mencapai puncak dao ilahi. Mereka tidak dapat menembus langkah terakhir, sehingga tidak dapat mencapai umur panjang. Bagi orang-orang di dunia sekarang, tidak perlu memikirkan umur panjang, karena tidak ada kualifikasi seperti itu. Jika seseorang menelusuri seluruh era yang hebat ini, berapa banyak orang yang tidak akan pernah mati yang akan mereka temui? Semua pada akhirnya akan berubah menjadi debu. Itulah sebabnya 90% kultivator tidak mempertimbangkan pengorbanan suci sama sekali. Hanya orang jenius yang sangat percaya diri yang akan melakukan ini. Pengorbanan suci, ini adalah alam kultivasi khusus, dan ini adalah tahap yang cukup aneh. Di alam budidaya ini, budidaya siapapun akan menjadi tidak stabil. Kadang-kadang hampir tidak berbeda dengan dewa surgawi, memiliki kekuatan magis yang tak ada habisnya, tapi kadang-kadang, itu sangat berbahaya, alam budidaya mungkin jatuh bahkan lebih rendah dari alam api ilahi. Apalagi sebanding dengan dewa sejati. Di alam kultivasi ini, kultivasi seseorang akan berfluktuasi dari tinggi ke rendah. Jika musuh menyerang, itu akan menjadi sangat menakutkan. Meski istimewa dan juga berbahaya, Si Hao tetap tidak punya pilihan selain mengambil jalan ini, karena dia ingin mencapai puncak tertinggi dao ilahi. Ranah budidaya ini tidak dapat diabaikan. Lupakan dia, sejak zaman kuno, semua orang yang berambisi, menginginkan prestasi besar, akan mengambil jalan ini. Itu karena mereka yang pernah mengalami domain ini jelas akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, ada orang lain yang tidak menganggap ini sebagai alam kultivasi, karena orang-orang di alam pengorbanan suci dapat membunuh dewa surgawi, hampir berada di tingkat lain. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah sejenis emosi di alam dewa surgawi. Hanya saja, temperin jenis ini terlalu berbahaya, harganya mahal. Kalau tidak, orang normal akan mengambil jalan ini. Itu karena di alam pengorbanan suci, jika seseorang dapat menerobos dengan lancar, maka itu adalah satu hal, mampu menjadi lebih kuat dan mengabaikan yang lainnya. Dari sanalah ketenaran, Raja para Dewa, berasal. Hanya saja, jika mereka tidak bisa menerobos setelah sekian lama, hal yang sangat menakutkan akan terjadi. Seseorang tidak akan mampu menerobos selamanya, sehingga terjatuh.
Di antara mereka, mereka yang mengalami kondisi paling buruk akan langsung terjatuh dari alam kultivasi aslinya, dan menjadi lebih inferior dibandingkan mereka yang berada di alam diri sejati dan alam api ilahi. Itulah mengapa dikatakan bahwa pengorbanan suci adalah alam yang paling aneh. Orang normal tidak berani mencobanya. Ada banyak cara berbeda yang digunakan orang lain untuk menyebut orang-orang di alam ini, misalnya, orang suci, raja ilahi, dan lainnya, semuanya sebagai pengakuan dan pujian. Namun, begitu seseorang gagal di bidang ini, maka itu bukanlah pujian, melainkan ejekan. Orang itu akan jatuh selamanya. Di alam kultivasi ini, setiap orang akan mempersiapkan segala jenis senjata, menggunakannya sebagai pengganti tubuh dalam menerima kesengsaraan untuk mencegah tubuh mereka benar-benar jatuh di alam kultivasi. Itulah sebabnya banyak senjata yang awalnya dapat ditingkatkan ke tingkat dewa surgawi menjadi redup, menjadi artefak yang hancur, sementara ada beberapa yang berubah menjadi artefak suci yang sedikit lebih baik. Budidaya akan berfluktuasi antara tinggi dan rendah, tidak tetap. Beberapa orang akan segera bangkit seperti naga, beberapa jatuh ke dalam jurang tak berujung. Ini adalah penilaian dan kesimpulan Si Hao. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pasti tidak boleh gegabah. Dia memasuki pengasingan di hutan yang kaya dengan esensi spiritual, pertama-tama mengangkat dirinya ke lingkaran besar alam dewa sejati, dan kemudian mencoba pengorbanan suci untuk membuat dirinya lebih kuat. Prosesnya cukup singkat, tidak memakan waktu lama. Dia sendiri sudah cukup dekat dengan lingkaran besar. Dia mengembangkan metode Dewa Willow. Diri sejati menguat, mencapai lingkaran besar dalam waktu setengah bulan. Dia sekarang bisa memulai pengorbanan suci. Kalian semua harus berhati-hati dan melindungiku. Si Hao berkata kepada Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya. Tenang, kami akan menangkapmu dan lari sebelum musang itu keluar. Batu penyerang ilahi tidak menunjukkan rasa malu ketika dia berbicara tentang berlari, seolah-olah itu adil dan benar. Hong! Aura Si Hao berubah. Dia membimbing seluruh kayu suci, menyerap semua esensinya. Hamparan materi cahaya yang menyala-nyala muncul, menenggelamkannya, melakukan pemurnian. Ini bukanlah api, melainkan cahaya Dao, serta bagian dari hukum alam. Itu mempertajam sihir dan Dao-nya, melemahkan dagingnya. Ini adalah salah satu pelatihan paling ilahi di dunia. Ya. Apa yang sedang terjadi? Bocah, apakah kamu akan naik? Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Ditemukan bahwa ruang di sekitar Si Hao mulai retak, hujan cahaya berhamburan. Seolah-olah cahaya kenaikan meletus, terlalu sakral. Kabut abadi menyelimuti udara, cahaya warna-warni yang indah dilepaskan ke segala arah. Si Hao sendiri juga terkejut, tidak pernah menyangka pengorbanan suci menjadi begitu misterius. Saat mengorbankan diri di alam kultivasi ini, seringkali terjadi beberapa kejadian yang tidak dapat dipahami, misalnya munculnya cahaya kenaikan, dan ada istana misterius serta hal-hal lain yang mungkin muncul. Berdasarkan rekaman buku tulang, terdapat banyak hal menyeramkan dan aneh yang sulit untuk dilihat, misalnya jalan kuno misterius yang muncul di kehampaan yang akan membimbing seseorang menjauh dan kemudian menghilang. Ada individu-individu luar biasa di masa lalu yang pergi begitu saja dari dunia ini. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati, karena mereka tidak pernah muncul lagi. Kehampaan terbelah, hujan cahaya turun. Tempat ini menjadi semakin cemerlang, mengelilingi Si Hao di dalamnya. Batu penyerang ilahi dan kupu-kupu kaisar tercengang. Pemandangan seperti ini benar-benar terlalu ajaib, garis demi garis cahaya terbang seolah-olah seseorang sedang naik menuju keabadian. Selain itu, tren seperti ini terus berlanjut. Akhirnya, orang bisa melihat kelopak bunga berkilauan menari di sekitar Si Hao, bahkan sampai ada aroma manis. Ini adalah fenomena luar biasa yang menakjubkan. Kelopak bunga itu jatuh dari celah kehampaan, berkilau dan tembus cahaya, sangat harum. Mereka tampak semakin suci dan ilahi, seolah-olah mereka terhubung dengan domain abadi. Batu penyerang ilahi tercengang. Ia membuka mulutnya, menggigit kelopak bunga, ingin melihat apakah itu asli atau hanya terkondensasi dari cahaya. Namun, pada akhirnya, ia masih belum bisa memastikannya. Hal semacam ini aneh, segera menghilang dari mulutnya. Si Hao tidak bergerak. Dia menutup matanya sambil duduk di sana, diam-diam merasakan sekelilingnya, dengan hati-hati menggunakan kayu suci untuk membersihkan tubuhnya.
Ini adalah proses yang aneh dan rumit yang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Jenis penyempurnaan ini perlu diulangi berulang kali, memerlukan waktu yang lama, hingga diperlukan beberapa kali pembersihan sebelum seseorang dapat menginjakkan kaki di domain tersebut. Pengorbanan suci sangatlah aneh, dan juga sangat sulit. Bagi Si Hao yang telah mencapai lingkaran besar alam dewa sejati, dengan bakatnya, jika dia ingin segera menjadi dewa surgawi, dia sudah bisa. Namun, dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Dia menginginkan pengorbanan suci, untuk melewati langkah ilahi yang sulit namun penting ini. Hong! Sebuah sungai panjang merobek udara. Banyak bintang besar berjatuhan, berputar-putar di sini. Pemandangan itu sungguh aneh. Bersama dengan adegan kenaikan, itu membuat orang semakin menantikannya. Proses ini berlanjut selama beberapa hari. Daging Si Hao dipelihara, hukum Dao ditempa, jiwa ditempa. Kayu suci beresonansi dengan dunia, cahaya yang dilepaskannya benar-benar memiliki efek aneh, membantu pengorbanan sucinya. Ada rumor yang mengatakan bahwa ketika tulang abadi dari zaman besar terakhir membusuk, tanaman yang berakar di dalamnya pun berubah, dan begitulah cara kayu suci diciptakan. Tentu saja, ini hanya rumor belaka. Bagaimana tulang abadi bisa membusuk? Ada pula yang mengatakan bahwa kayu suci bukanlah tanaman dari dunia ini, melainkan berasal dari dunia kuno yang misterius dan memiliki kegunaan yang aneh. Itulah mengapa benda itu langka dan berharga, hal yang dianggap sangat penting oleh orang-orang di dunia ini. Bagaimanapun juga, itu memiliki efek ilahi, tidak perlu diragukan lagi. 5 hari kemudian, Si Hao membuka matanya. Pengorbanan suci kali ini berakhir untuk sementara. Tubuhnya terasa rileks dan jernih. Setelah diam-diam merasakan keadaan tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya murni dan tanpa ketidaksempurnaan. Apakah dia sudah mengumpulkan cukup banyak, akan menerobos dunia ini? Pada akhirnya, Si Hao menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak bisa menerobos untuk pertama kalinya. Dia harus mengumpulkan lebih banyak dan menjalani proses itu beberapa kali lagi. Itu karena dia ingin mencapai kesempurnaan. Selain itu, ia merasa kecepatan kultivasinya cepat. Dia baru berusia 20 tahun, namun dia sudah bisa menjalani pengorbanan suci, akan memasuki alam yang sebanding dengan wilayah dewa surgawi. Pencapaian seperti ini jarang terlihat meskipun seseorang menelusurinya dari dulu hingga sekarang. Sampai-sampai Si Hao curiga bahwa dia mungkin telah memecahkan beberapa rekor. Jika berita ini tersebar, tentu saja akan memicu keributan besar. Kenyataannya, hal itu tidak perlu disebarluaskan, karena sudah ada rumor yang beredar. Inilah alasan mengapa sekte-sekte itu ingin melenyapkannya. Pertumbuhannya terlalu cepat. Terlepas dari apakah itu Ning Chuan atau 10 Raja Mahkota, meskipun mereka kuat, itu karena mereka telah terakumulasi dalam waktu yang lama, telah lama menyimpulkan jalan yang akan mereka ambil. Jadi itulah mengapa ketika mereka melepaskannya, mereka bisa maju dengan kecepatan terbang. Dia berbeda, muncul di satu zaman, namun sudah menghasilkan buah Dao yang begitu hebat, membuat orang lain tercengang. Bahkan beberapa master sekte dalam hati menghirup udara dingin. Di mata banyak orang, Wang sangat tangguh. Sampai-sampai beberapa sekte yang memiliki kesan baik terhadapnya secara pribadi menghela nafas kagum. Wang itu unik, tidak ada orang lain yang menyukainya dari dulu hingga sekarang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dengan bakatnya, selama dia bisa terus hidup, bahkan menjadi kaisar surgawi yang tak tertandingi adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Tentu saja, ada juga orang yang membalas, percaya bahwa ada monster yang menentang surga seperti dia sebelumnya, yang awalnya meletus dengan sangat kejam, tetapi kemudian mati karena masa. Ada yang bilang kalau orang jenius ini tidak bisa hidup lama. Ada orang lain seperti dia, tapi mereka semua jatuh lebih awal, mati sebelum waktunya. Bahkan ada lebih banyak lagi yang percaya bahwa Ning Chuan dan yang lainnya tidak kalah dengan Si Hao. Mereka hanya menyegel diri mereka sendiri demi memperoleh keberuntungan alam terbesar di era ini. Jika tidak, mereka akan lama menjadi penguasa 3.000 provinsi, menjadi raksasa alam tingkat tinggi yang paling menakutkan. Setelah memahami secara diam-diam selama 2 hari, Si Hao akan memasuki budidaya pengasingan lagi. Retakan di rawa yang jauh tertutup, cahaya warna-warni menghilang, fluktuasi surut. Tidak bagus, kita harus pergi. Batu penyerang ilahi memperingatkan. Si Hao bangkit, segera membawanya pergi. Benar saja, segera setelah itu, suara susu terdengar.
Para musang di gua bawah tanah bergegas keluar, mencari sekeliling mereka dengan mata merah. Si Hao tidak pergi. Dia sedang menunggu kesempatan berikutnya. Dia merasa tempat berbahaya ini memiliki pola tertentu. Formasi tersebut akan mengeluarkan simbol setelah setiap periode waktu. Huang, saya tahu kamu sedang berkultivasi di sini. Keluarlah dan akui dosamu. Beberapa hari kemudian, suara dahsyat terdengar, mengguncang tanah kuno ini. Keturunan darah orang berdosa, jika kamu ingin mempertahankan hidupmu, cepatlah akui kesalahanmu. Dewa Surgawi telah tiba di luar, berdiri di tepi tanah berbahaya, dengan dingin menatap ke tempat ini, suara dao mereka yang besar mengguncang kehampaan. Jelas sekali bahwa ini adalah metode suara yang menakutkan. Jika Si Hao memahami dao, berkultivasi, maka itu pasti akan menyebabkan gangguan hebat, satu kesalahan saja membuatnya menjadi gila, menyebabkan luka berat yang parah. Metode kedua Dewa Surgawi itu kejam. Walaupun hanya sekedar suara, namun sudah pasti berakibat fatal. Mata Si Hao segera menjadi dingin, tapi dia tidak menjawab, bersembunyi di area berbahaya ini tanpa keluar. Hong! Tiba-tiba, Dewa Surgawi mengambil tindakan. Sebuah tebing besar tercabut segera setelah dia mengangkat tangannya, memurnikannya menjadi batu besar, dan kemudian menghantam dengan keras ke tempat berbahaya ini. Itu adalah Dewa Surgawi Istana Abadi, auranya menakutkan, metodenya kuat. Serangan ini cukup untuk menghancurkan tanah suci. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, lupakan makhluk hidup, bahkan kayu suci dan akar dewa lainnya akan hancur menjadi abu. Dia sangat menentukan. Terlepas dari apakah Si Hao ada di dalam, bahkan jika dia menghancurkan akar spiritual seperti Saint Wood, dia tetap bertindak ganas. Hong! Hukum alam diperluas, pola simbol menyala. Alasan mengapa tempat ini dianggap sebagai tempat berbahaya justru karena terdapat formasi kuno yang rusak di sini. Akibatnya serangannya tidak efektif. Hong! Batu besar itu pecah, hancur berkeping-keping. Namun, makhluk yang berada di tempat berbahaya ini terkejut. 3 musang berubah menjadi 3 garis cahaya ungu, bergegas mendekat, mata mereka merah saat meraung, mengejar kedua dewa surgawi itu. Di saat yang sama, mata Si Hao menjadi dingin. Dia juga bertindak, menyuruh batu penyerang ilahi mengambil tindakan, mengatur formasi, mengatur beberapa spanduk formasi. Si Hao menunjukkan metode rahasia, diam-diam memindahkan semua spanduk formasi ke dalam gua bawah tanah. Formasi sudah mulai beroperasi, tapi tidak meledak. Butuh beberapa waktu sebelum mereka bertindak. Si Hao bahkan tidak berbalik, segera berpindah lokasi. Dia masih tidak meninggalkan tempat bahaya, bersembunyi. Sesaat kemudian, suara gemetar dunia muncul dari gua bawah tanah. Spanduk formasi meledak, para musang gila yang kehilangan akal sehatnya segera menjadi gila. Hal ini terutama berlaku untuk musang tua tingkat Master Sekte, yang terbangun karena ledakan. Saat mata merahnya terbuka, bahkan bumi yang besar pun bergetar. Ia merasakan aura keturunannya, merasakan bahwa ada dewa surgawi yang bertarung dengan sengit. Segera setelah itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya ungu, bergegas keluar dari area terlarang, aumannya membelah langit. Aura mengerikan menutupi langit dan bumi. Cepat lari! Ekspresi kedua dewa surgawi segera berubah, menggunakan metode rahasia, dengan cepat merobek kekosongan dan bergegas masuk. Hong! Cakar musang tua itu menampar, cahaya ungu meluap ke langit, menenggelamkan kehampaan. Ah! Salah satu dewa surgawi mengeluarkan jeritan darah yang mengental, bagian bawah tubuhnya terkoyak, dihilangkan oleh cahaya ungu, menderita luka serius. Dewa surgawi Istana Abadi benar-benar luar biasa, tidak dirugikan. Dia meraih orang itu dan bergerak melewati kehampaan, menghilang dari tempat ini. Meski tidak ada bahaya bagi nyawanya, kedua dewa surgawi itu tetap marah. Status seperti apa yang mereka miliki? Namun mereka benar-benar menghadapi bahaya seperti itu setelah memasuki Immortal Ancient. Mata Dewa Surgawi Istana Abadi menjadi dingin. Dia hanya merasa bahwa musang tua ini tidak segera muncul, hanya terkejut di kemudian hari. Seharusnya itu dipandu oleh seseorang. Huang seharusnya ada di dalam. Dia harus dibunuh. Dia berkata dengan dingin. Setengah bulan kemudian, rawa di tempat berbahaya itu terbuka kembali, cahaya warna-warni meletus. Fluktuasi aneh melanda tanah kuno ini, semua makhluk bersembunyi sekali lagi.
Si Hao memegang diagram 10.000 roh, memasuki hutan Saintwood lagi, memulai budidaya pengasingannya lagi. Ini adalah sebuah peluang. Meski berbahaya, dia harus merebutnya. Kali ini, saat ia melaksanakan kurban suci, benar saja ia merasakan sensasi baru. Beberapa ratus pohon kuno bersinar, daunnya berubah dari emas menjadi putih keperakan, dan kemudian menjadi hijau subur. Semua warna dan kecemerlangan yang berbeda bersinar, berkelap-kelip dengan kemegahan suci saat melilitnya. Ini adalah pembersihan jiwa, pemurnian tulang suci, pembentukan Raja Ilahi. Si Hao memanfaatkan kesempatan itu, menggunakan semua jenis kekuatan hukum, membersihkan jiwa, otot, dan tulangnya dengan cahaya ilahi dari atas ke bawah, dari luar ke dalam, terus-menerus menguatkan dirinya. Seseorang dapat melihat jiwanya menjadi semakin cemerlang, noda-noda kecilnya terbakar habis, dagingnya menjadi semakin sempurna. Esensi darah bergolak, mengalir seperti sungai surgawi. Hong! Di sekelilingnya, hujan cahaya menari-nari, ruang angkasa meledak. Sebuah jalan kuno misterius muncul, menuju ke hal yang tidak diketahui tanpa akhir. Ya! Itu benar-benar muncul. Batu penyerang ilahi berteriak dengan aneh. Di masa lalu, orang jenius luar biasa seperti ini pernah ada, dan jalan kuno seperti ini juga pernah muncul sebelumnya. Pada akhirnya, ketika orang itu mengambilnya, tidak diketahui kemana tujuannya, dan orang itu tidak pernah muncul lagi. Si Hao membuka matanya dan menatap jalan itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan hati-hati merasakan dan memikirkannya. Pada saat ini, dia menjadi semakin murni dan suci, cahaya kenaikan muncul dari permukaan tubuhnya. Jalan kuno itu menjadi semakin jelas, terbentang di depan tubuhnya, akan membimbingnya masuk. Pada saat ini, semakin banyak dewa surgawi yang tiba di luar, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, kekuatan ilahi melonjak. Apakah kita benar-benar akan menyingkirkan Huang? Orang ini sungguh luar biasa. Kita harus tahu bahwa beberapa tamu misterius telah tiba di 3.000 provinsi. Orang-orang ini terlalu kuat, anak-anak muda itu begitu kuat sehingga kita bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Jika kita membunuh Huang sekarang, itu tidak akan terlalu bagus, bukan? Jika kita memiliki sosok menakjubkan seperti dia yang bertarung melawan tamu misterius itu mungkin akan lebih baik, kata seseorang. Haha, bukan hanya Huang satu-satunya yang cukup kuat. Ning Chuan sudah cukup untuk menggantikan Huang. Seseorang berkata sambil tertawa dingin. Huang tidak perlu terus hidup. Bunuh saja dia, kata Dewa Surgawi klan dunia bawah dengan dingin. Dia kemudian mengeluarkan tanduk tulang, meniupnya. Wu! Suara iblis membelah langit, bahkan membuat para Dewa Surgawi pun merasa gelisah, memaksa mereka menggunakan teknik misterius untuk melawannya, apalagi yang lain. Ini adalah harta karun dunia bawah yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Saudara Dao benar-benar telah merencanakan dengan baik. Dewa Surgawi Taman Bunga Matahari Iblis mendesah kagum, dan kemudian mengeluarkan sebuah drum kecil, sambil berkata, izinkan saya untuk berkontribusi. Boom! Suara genderang mengguncang langit, membuat darah seseorang melonjak, seolah tubuhnya akan terbelah. Tidak diragukan lagi, jika seseorang sedang berkultivasi dalam isolasi, menderita serangan seperti ini, mereka akan berada dalam masalah besar, mungkin akan meledak hingga mati. Dewa Surgawi Istana Abadi mengeluarkan suara heh, dan kemudian juga mengaktifkan harta rahasia, melepaskan suara dewa yang menakutkan untuk mengganggu ruang, ingin membuat Si Hao meledak sampai mati, metodenya kejam. Di kedalaman tempat berbahaya ini, ekspresi Si Hao berubah, pikirannya benar-benar terpengaruh. Dia berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku semudah itu untuk dibunuh? 3 helai energi abadi berputar di sekelilingnya, membungkusnya di dalam. Tubuh dan pikirannya tenang, menahan suara iblis itu, tidak menerima kerusakan fatal. Setelah waktu yang lama berlalu, ketika suara menakutkan itu menjadi lemah, dia berkata pada dirinya sendiri, tunggu sampai aku keluar, aku akan membunuh kalian semua. Si Hao berdiri, lalu mengambil langkah menuju jalan kuno misterius itu. Berat, kamu, mau masuk? Batu penyerang ilahi terkejut. Lihat saja, lihat kemana tepatnya arahnya. Si Hao berkata, suaranya tegas. Dia ingin menyelesaikan masalah ini.